Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 406. Pelan-pelan. Melihat bahwa Tang Yi ingin memulai, Duan Dewen buru-buru berhenti di depan Li Tongfang, dan berkata dengan cemberut. Adik Tang Feng kecil ini, apakah Anda terlalu agresif? Dengan kekuatannya yang baik, ia membunuh beberapa tentara bayaran biasa. Anda pikir kita bukan siapa-siapa di Wolf Sky Mercenary Corps? Saya katakan, tidak peduli kesalahan apa yang kami lakukan di Wolf Sky Mercenary Corps, itu harus ditangani oleh kami sendiri. Anda akan mulai. Apakah Anda bertanya pada dua orang tua itu? Selain itu, meskipun kami mengirim orang untuk menyusahkan keluarga Tang Anda, kami tidak tahu keberhasilan atau kegagalan. Saya juga mengatakan bahwa ia tidak mengirim seseorang ke keluarga Tang untuk membalas. Ini belum tentu terkait dengan resimen tentara bayaran langit serigala saya bahwa keluarga Tang menderita kehancuran. Selain itu, jangan katakan apakah kehancuran keluarga Tang Anda berhubungan dengan resimen tentara bayaran Wolf Sky saya. Bahkan jika Anda membunuh begitu banyak orang di resimen tentara bayaran Wolf Sky, akun ini harus saling mengimbangi. Itukah yang kamu inginkan? Mendengar Duan Dewen berbicara tentang serangkaian filosofi, Tang Yi menolaknya, dan mencibir langsung. Kentut. Bagaimana kamu bisa membandingkan kehidupan serigala mercenary corps Skymu dengan orang-orang dari keluarga Kutang? Juga, sekarang kehidupan dan kematian ayah saya tidak diketahui. Jika Anda tidak menyerahkan ayah saya dan memberi saya ayah yang aman, bagaimana saya bisa menyerah? Ayahmu. Hidup atau mati ayahmu tidak kita kenal. Aku berkata, orang-orang yang kukirim telah kehilangan kontak denganku, dan tidak ada yang dikirim ke keluarga Tangmu, jadi menghilangnya ayahmu, Mercenary Corps kami tidak ada hubungannya dengan itu. Li Tongfang segera membalas. Tidak masalah. Kehidupan dan kematian ayahku tidak diketahui. Siapa lagi yang akan memisahkannya dari resimen tentara bayaran Wolfenmu? Jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, aku akan membuatnya menjadi lereng berdarah hari ini. Tang kata ganas, tanpa memberikan kasih sayang. Kedua pihak tidak ada habisnya, dan tidak ada emosi untuk dibicarakan, jadi Tang Yi tidak memiliki masalah sama sekali. Hanya saja ayahnya Tang Hao Tian entah masih hidup atau mati, jadi Tang Yi bersedia mengatakan sesuatu kepada kelompok orang ini, ingin membuat jejak-jejak Tang Hao Tian, atau memaksa orang-orang ini untuk menyerahkan diri, jika tidak, Tang Yi pasti akan membalas sendiri. Li Tongfang, apakah kamu benar-benar mengambil ayah dari adik lelaki Tang Feng? Duan Dewen menoleh ke Li Tongfang dan bertanya. Kembali untuk melindungi hukum, bawahan tidak berani melakukan apapun untuk menipu pelindung hukum. Hal ini benar-benar tidak seperti yang dilakukan bawahan. Para bawahan tidak pernah melihat ayah Tang Feng, kata Li Tongfang serius. Baik. Mendengar ini, Duan Dewen mengangguk. Pada saat ini, Li Tongfang harus tidak berani berbohong, dan kemudian itu akan menjadi sangat serius, jadi apa yang dia katakan harus benar, dia tidak mengambil ayah muda itu. Mengetahui situasinya, Duan Dewen menoleh untuk melihat Tang Yi dan mengusulkan, Kakak Feng Tang, kamu juga mendengar bahwa masalah ini bukan yang kami lakukan, dan kami belum pernah melihat ayahmu, jadi kamu mencari kami tidak bisa memberi Anda sama sekali. Sekarang Anda tahu, Anda telah membunuh begitu banyak dari kami, dan kami telah mengirim seseorang untuk menemukan yang membuat Anda dalam masalah. Kami berdua memiliki kesalahan dalam hal ini. Lihat caranya. Kami tidak tahu jika kami tidak saling mengenal, tidak perlu berjuang untuk hidup Anda. Tentu saja, kami juga akan membantu Anda memperhatikan hal-hal ayah Anda, atau membantu Anda menemukan, jika Anda menemukan, atau jika Anda memiliki berita tentang ayah Anda, maka aku akan memberitahumu segera, sehingga kamu terlihat baik. Story continues below. Tuan Pelindung Hukum. Master Pelindung Hukum, orang ini membunuh ribuan anggota Korps Prajurit Serigala Skiku.
Aku tidak bisa melupakannya begitu saja. Dia membunuh semua murid yang paling aku hargai. Jika itu masalahnya, wajah lain apa yang harus kulihat untuk melihat muridku? Master Law Guardian, jika Anda khawatir tentang keterlibatan Korps Serigala Mercenary Sky, maka bawahan Anda bersedia untuk menantang Tang Feng ini sebagai seorang individu. Dendam akan membiarkan kita berdua menyelesaikannya. Tidak peduli apa, orang ini tidak bisa membiarkannya meninggalkan Wolf Sky Mercenary Corps, jika tidak, wajah apa yang akan saya hadapi setelah Wolf Sky Mercenary Corps? Mendengar kata-kata Duan Dewen, tentara bayaran jubah ungu semua terkejut, dan tidak ada yang setuju. Bahkan Duan Dewu di samping juga berkata, saudaraku, kita tidak bisa melakukan itu. Dia membunuh ribuan dari kita, ribuan orang, dan ribuan nyawa hilang, tepat di bawah, es dan salju di bawah di tengah, aku masih bisa melihat wajah ketakutan dan putus asa di wajah masing-masing dari ribuan serigala kita di Wolfen Mercenary Corps. Tang Feng macam apa yang telah merusak fondasi Wolfen Mercenary Corps kita, jika demikian lupakan saja, bagaimana kita harus menjelaskan kepada pemimpin? Bagaimana kita menjelaskan kepada mereka yang meninggal di Wolf Sky Mercenary Corps? Ini akan menggetarkan hati semua orang. Dan, Tang Feng ini hanyalah anak dari keluarga kecil, bahkan jika tidak peduli seberapa kuat. Kita tidak perlu takut padanya. Ya, tidak perlu takut padanya. Bunuh dia, balas dendam orang mati. Jangan pernah biarkan dia pergi. Pernyataan ini berbicara tentang hati semua tentara bayaran jubah ungu. Semua tentara bayaran jubah ungu meremas tinju mereka saat ini, berharap untuk membunuh Tang Yi dan kemudian dengan cepat. Ribuan nyawa telah terbunuh, dan sekarang dikatakan akan dilakukan, bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia? Terlebih lagi, ketika mereka adalah Wolf Sky Mercenary Corps, apakah itu hanya tempat untuk berjalan santai? Terlebih lagi, ribuan nyawa terbunuh, jika mereka pergi, mereka akan tertawa dan tersenyum. Namun, apa yang dipikirkan tentara bayaran Duan Dewu, apa yang bisa dipikirkan oleh Duan Dewu, dengan kebijaksanaan Duan Dewen, tidakkah ia akan memikirkannya? Tapi mengapa Duan Dewen masih ingin berdamai dengan Tang Yi? Bukankah dia takut ditertawakan? Apakah dia takut tidak bisa menjelaskan kepada pemimpin? Bukankah dia takut dingin? Ketakutan tentu saja. Tetapi bahkan jika dia takut, Duan Dewen harus melakukan ini, yang memiliki pertimbangan Duan Dewen sendiri. Kalau tidak, jika seseorang memasuki wolf fighting dan berperilaku seperti ini, bagaimana bisa dia sebagai penjaga yang tepat dari Korps Serigala Mercenary Wolf bersedia menyerah? Tapi, dalam situasi saat ini, lebih baik melepaskan dan beristirahat. Cerita bersambung di bawah ini. Lagi pula, pemuda di depannya, Duan Dewen tidak bisa melihat kebenaran atau kebenaran kekuatannya, dan dia akan mati tiba-tiba, dan dia mungkin akan kehilangan lebih banyak lagi. Mungkin puluhan anggota jubah berjubah ungu di sekelilingnya semua harus masuk dan dimakamkan. Remaja yang bernama Tang Feng mengatakan dia berasal dari keluarga kecil. Selama Anda tidak terpana oleh kemarahan, selama Anda sedikit otak, Anda tidak akan percaya kebohongan semacam ini yang menipu anak-anak. Bagaimana seorang anak dari keluarga kecil dapat memiliki kekuatan seperti itu? Berani-beraninya seorang anak dari keluarga kecil menemukan korps prajurit Serigala Sky untuk membalas dendam. Mari kita bicara tentang kekuatan ini tanpa menyebutkan hal lain. Dengan kekuatan satu orang, adalah mungkin untuk membunuh ribuan orang dalam sekejap. Apakah ini akan menjadi karakter yang sederhana? Apakah ini akan menjadi anak dari keluarga kecil? Chapter 407. Anda tahu, bahkan Duan Dewen, Sekte Perang, harus melakukan yang terbaik untuk membunuh ribuan prajurit dan prajurit tingkat kaisar prajurit. Bahkan, dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Di bawah pengepungan begitu banyak orang dan pengepungan, mereka menyerang ke segala arah. Bahkan jika seseorang kuat, bagaimana ia bisa menahan begitu banyak serangan?
Tentu saja, periode waktu yang singkat pasti akan berhasil, tetapi periode waktu yang lama pasti tidak akan berhasil. Jika roh tidak terkonsentrasi, sangat mungkin akan hilang. Jangan berpikir bahwa semut tidak dapat menggigit seekor gajah. Ketika ada terlalu banyak semut, bahkan seekor gajah harus menghindari ujung yang tajam. Prajurit dengan ribuan roh perang ini tidak mudah dihadapi. Selain itu, ada 4 tentara bayaran jubah ungu. 4 kaisar perang bercampur dalam prajurit dengan ribuan roh perang, yang sangat meningkatkan kematian mereka. Menghadapi serangan menyelinap sesekali dari 4 kaisar perang, raja perang roh perang yang tak terhitung jumlahnya dikonsumsi, bahkan sekte perangnya mungkin tidak dapat mundur di seluruh tubuh yang utuh. Namun, bagaimana dengan remaja yang mengaku Tang Feng? Tidak ada bekas luka di sekujur tubuhnya, dan kepalanya penuh semangat, dan dia tidak bisa melihat bagaimana dia mengalami perang. Ini sepertinya baru saja membunuh ribuan tentara bayaran, seolah-olah benar-benar mudah. Selain itu, ribuan tentara bayaran tidak tahu metode apa yang dia gunakan, dan mereka semua terbunuh dalam sekejap mata. Hanya butuh waktu singkat dari peluncuran suar hitam ke peluncuran mereka. Ribuan tentara bayaran terbunuh, bisakah ini metode yang umum? Bisakah ini menjadi karakter yang sederhana? Bisakah kekuatannya diturunkan? Melihat es dan salju di bawah, menonton ribuan tentara bayaran yang terkubur di salju dan berubah menjadi patung es, merasakan napas yang datang dari es dan salju di bawah, bahkan kekuatan tingkat levelnya saat ini, muncul gelombang di jantung ada semburan dingin. Cerita bersambung di bawah ini. Dingin ini tidak hanya dari es dan salju, tetapi juga dari remaja yang mengaku bernama Tang Feng. Karena itu, dalam perbandingan antara musuh dan musuh, dapatkah Duan Dewen tidak membuat pilihan untuk menyerah? Apakah dia berani melawan bocah itu? Tidak berani. Kerugiannya begitu besar sehingga dia tidak mampu lagi. Jika puluhan tentara bayaran jubah ungu yang tersisa hilang, resimen tentara bayaran Wolf Sky harus dibubarkan. Selain itu, sebenarnya ada alasan mengapa Duan Dewen punya rencana untuk tenang. Itu adalah ribuan anggota tentara bayaran dari Wolf Sky Mercenary Corps. Faktanya, mereka mati sebelum mereka datang ke sini, dan mereka mati untuk waktu yang singkat. Selama periode waktu ini, remaja yang mengaku Tang Feng bisa pergi kapan saja dia mau, tetapi dia tetap di sini dan menunggu, dan tidak bermaksud pergi sama sekali. Ini berarti membuktikan bahwa dia tidak takut pada siapapun, dan buktikan bahwa dia memiliki kartu Hall yang membuatnya tidak takut pada siapapun. Ekspresi percaya diri, sepasang yang terlihat seperti, "Aku di sini menunggumu," membuat Duan Dewen sangat ketakutan. Iya, dia takut dengan penampilan tenang remaja itu. Dengan kata lain, otak Duan Dewen fleksibel dan berpikir jernih. Jika dia tahu detail ini, jika dia mengubah Duan Dewu, dia mungkin telah bertarung bersama. Namun, memulai perang berarti bahwa ia akan menghadapi kerugian yang bahkan lebih besar, yang bukan apa yang ingin dilihat Duan Dewen. Oleh karena itu, di hadapan pemuda yang mengaku sebagai Tang Feng, bahkan jika ia membunuh ribuan resimen tentara bayaran serigala, Duan Dewen harus memilih untuk berdamai dengan pihak lain dan menenangkan diri untuk sementara waktu. Ini tampaknya tidak dipahami oleh tentara bayaran jubah ungu, tetapi dalam pandangan Duan Dewen, itu dibenarkan, ini dianggap oleh Wolf Sky Mercenary Corps. Dewu, biarkan aku mengurus masalah ini. Kamu seharusnya tidak mengatakan apa-apa, Duan Dewen melirik Duan Dewu dan berkata dengan tegas. Tapi, Duan Dewu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Duan Dewen memotongnya dengan lambaian tangannya, tidak ada yang salah, saya akan melaporkan masalah ini kepada kepala resimen di masa depan, saya akan menanggung konsekuensinya, saya akan menanggungnya sendiri, Anda tidak perlu mengelolanya lagi, dan Anda, dan tentu saja, dengarkan saja perintah saya. Para tentara bayaran jubah ungu itu juga ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka dilotot ke belakang oleh mata Duan Dewen, dan tiba-tiba tidak ada yang berani berbicara.
Lagi pula, di resimen tentara bayaran Wolfen ini, di samping pemimpin resimen, itu milik pelindung kiri dan kanan. Statusnya adalah yang tertinggi, dan kekuatannya juga yang tertinggi. Namun, pemimpin itu keluar beberapa hari yang lalu, dan pemimpin itu tidak ada di sana. Itu harus dihitung. Right Guardian sekarang mengatakan bahwa dia ingin berdamai dengan pemuda itu, maka tidak peduli seberapa banyak ketidakpuasan yang dimiliki orang-orang, mereka tidak berani mengatakan lebih banyak, mereka hanya bisa menatap ke sana, dan tidak dapat melakukan apa-apa. Cerita bersambung di bawah ini. Oke. Duan Dewu selalu mendengarkan Duan Dewen, lagi pula Duan Dewen adalah saudaranya, bagaimana mungkin dia tidak mendengarkan? Jadi dia harus berkompromi. Setelah tidak ada lagi keluhan dari korps prajurit Serigala Langit, Duan Dewen menoleh lagi dan berkata kepada Tang Yi, bagaimana saudara Tang Feng ini? Ayahmu tidak ada di tangan kita, kita juga tidak pernah melihat ayah Anda jadi kami tidak memiliki keluhan yang tidak dapat diselesaikan. Awalnya, kami mengirim seseorang untuk mengganggu Anda, tetapi sekarang Anda juga membunuh kembali, dan membunuh ribuan dari kita. Ini dianggap sebagai perlawanan timbal balik. Semua orang tidak saling kenal. Inilah masalahnya. Tidak ada yang perlu menyusahkan siapapun lagi. Bagaimana menurut Anda? Kata-kata Duan Dewen sangat ramah dan memberi Tang Yi wajah. Jika ini untuk menggantikan orang biasa, bunuh ribuan orang dan masih harus didamaikan. Tentu saja, senang untuk mengangguk dan langsung setuju. Tapi apakah Tang Yi akan berdamai? Tentu saja tidak. Tidak ada yang menanyakan masalah orang lain lagi. Ingin menenangkanku dengan mudah. Berpikir cantik. Tang Yi mencibir, dan berkata dengan jijik, atas dasar ribuan kehidupan buruk resimen tentara bayaran langit serigala Anda, juga layak dibandingkan dengan kehidupan keluarga Tang saya. Keluarga Tang saya penuh dengan ratusan pintu, dan Anda dihancurkan oleh Anda jika Anda mengatakan Anda bisa melakukannya. Jika Anda mengatakan ayah saya tidak di sini, saya akan percaya. Apakah Anda membodohi saya? Oh, bukan tidak mungkin untuk tenang. Pertama, karena kamu mengatakan bahwa ayahku tidak ada di sini, maka kamu biarkan aku mencarinya. Kedua, orang tua dengan bekas luka di lehernya adalah dalang dari insiden ini. Semuanya ada hubungannya dengan dia, jadi dia harus mati. Ketiga, lereng pertarungan serigala ini bukan untukmu. Kalian semua meninggalkan lereng serigala serang dan mencari tempat lain. Selama kamu menyetujui ketiga syarat ini, maka masalah ini akan dianggap selesai. Saya tidak akan merepotkan Anda lagi. Tetapi jika Anda tidak setuju, maka kami belum selesai. Kamu bocah tak tahu malu. Menolak bersulang, aku tidak tahan lagi. Pelindung yang benar, kamu melihat anak ini tidak tahu malu, maka kita tidak harus sopan dengan dia. Ya, menyebalkan sekali. Para tentara bayaran jubah ungu mendengar kata-kata Tang Yi. Mata semua orang marah, dan mereka gemetar karena marah dan berteriak. Chapter 408. Tang Yi membunuh ribuan dari mereka di Wolf Sky Mercenary Corps, tetapi bahkan jika mereka tidak mengejarnya, Wolf Sky Mercenary Corps mereka berbisik untuk meminta rekonsiliasi Tang Yi, yang sulit diterima. Terlebih lagi, mereka telah berbisik untuk meminta rekonsiliasi. Jika orang biasa membunuh ribuan orang, mereka tidak perlu dituntut. Mereka tidak perlu dibalas. Mereka sudah setuju dengan senyum sambil tersenyum. Dia sebenarnya menolak. Terlebih lagi, itu hanya penolakan, dan sebenarnya mengajukan beberapa syarat. Juga ingin mencari resimen tentara bayaran langit serigala, serigala melawan lereng. Juga ingin mereka menyerahkan Li Tongfang untuk mati. Cerita bersambung di bawah ini. Juga ingin memindahkan Wolf Sky Mercenary Corps menjauh dari Wolf Dopo. Ini hanya memakan empedu macan tutul yang ambisius, membalikkan langit. Ini sama sekali bukan untuk memberi mereka wajah resimen tentara bayaran langit serigala, benar-benar memukul wajah mereka dengan buah merah, benar-benar menggoda mereka untuk bermain. Tentara bayaran jubah ungu.
Semua orang melotot dan mati lemas. Jika tidak ada penjaga kanan berhenti di depan, seseorang mungkin bergegas untuk mengajar Tang Yi. Adik Tang Feng kecil ini, apa kamu serius? Duan Dewen juga bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja ini serius. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Bagaimana aku bisa mengolok-olok ayahku? Bagaimana aku bisa mengolok-olok ratusan nyawa keluarga Tang saya? Katakanlah, apakah kamu menerima 3 syarat? Jika Anda menerimanya, Anda akan berdamai. Jika Anda tidak menerimanya, Anda hanya akan melihat bab yang sebenarnya di bawah tangan Anda, kata Tang Yi dengan sopan. Ini benar-benar buruk. Saudaraku, biarkan aku mengajarnya. Anak ini sangat gila. Duan Dewu di samping tidak tahan lagi dan berteriak oleh kesombongan Tang Yi. Kali ini, mendengar kata-kata Duan Dewu, Duan Dewen secara mengejutkan tidak menghalangi, tetapi menyipitkan matanya dan mengajukan pertanyaan suram Tang Yi lagi, dengan mengatakan, Tang Feng, bisakah kamu memikirkannya? Benar-benar ingin sampai akhir bersamaku dan Korps Mercenari. Oh, ini masalah yang tak ada habisnya. Mengapa kamu tidak berpikir? Tang Yi berkata dengan ringan tanpa berpikir. Kebencian terhadap pintu tidak dibagi dengan Daitian. Bagaimana Tang Yi bisa mendamaikan kebencian semacam ini? Selain itu, ia masih memiliki tugas sistem, bahkan jika tidak ada dendam, berkat tugas sistem ini, Tang Yi juga akan bertahan dengan Wolf Sky Mercenary Corps, dan akan segera mati. Alasan mengapa saya bisa mengatakan beberapa kata kepada Duan Dewen sekarang, Tang Yi hanya ingin tahu di mana ayahnya berada. Karena Duan Dewen tidak mengatakannya, mengapa Tang Yi harus dibodohi dengan ular? Oh, karena itu yang terjadi, Korps Serigala Mercenari Skyku tidak takut pada hal-hal, Dewu, maka kamu bisa pergi dan mengajarkan trik saudara Tang Feng ini, mari kita lihat, kualifikasi apa yang dimiliki saudara Tang Feng ini bagi kita berikan syarat. Duan Dewen berkata dengan dingin. Wen Yan, Duan Dewu senang, dan kemudian berbalik untuk melihat Tang Yi, matanya penuh tatapan dingin dan dendam, sepertinya bagi Tang Yi, dia sudah mengalami yang ekstrim, kemarahannya sangat ekstrim. Ayo. Tang Yi memakai postur bertarung, yang sangat sombong. Ini membuat kelompok Korps Serigala Mercenari Sky sangat marah dan sangat marah. Huff, bocah bodoh, aku pikir berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Duan Dewu mendengus dingin, dan segera bergerak menuju Tang Yifei. Selama penerbangan, Duan Dewu meremas jari-jarinya dan mengepalkan tinjunya, kepalanya sedikit bersinar dengan cahaya putih, sebuah kekuatan besar tiba-tiba melilit tangan besar itu, membuat seluruh kepalan tangan terlihat mengesankan. Cerita bersambung di bawah ini. Seluruh orang Duan Dewu, seperti meteorit di alam semesta yang terbang cepat, dengan suasana kehancuran yang mengerikan, bergegas menuju Tang Yi dengan momentum yang tak terbendung. Tinju meteor batu. Wow! Dalam sekejap mata, Duan Dewu datang ke Tang Yi, dan meninju Tang Yi dengan pukulan. Pukulan tingkat Zanzong yang kuat terlalu kuat untuk digambarkan. Kekuatan langit dan bumi yang luas, dan nafas yang mengerikan yang menekan dan bergetar, jika itu adalah orang biasa, saya takut untuk tidak bisa bergerak, dan saya takut itu tidak akan ditinggalkan. Tapi, menghadapi pukulan kuat Zanzong yang kuat, Tang Yi mengaitkan sudut mulutnya, tersenyum sedikit, lalu meremas tinjunya, dan menyambutnya. Liu Likuan berwarna-warni. Wow! Tubuh Yuan Xing Fei Huo bergerak cepat, Tang Yi menggunakan dorongan dalam kecepatan untuk memukul tinju berwarna-warni dari tangan kanannya ke arah tinju Duan Dewu. Detik berikutnya. Boom! Tinju keduanya bertabrakan, dan suara keras meletus, gelombang kejut bergetar di antara keduanya yang terlihat dengan mata telanjang, mengeluarkan gelombang riak energi. Harus dikatakan bahwa yang kuat di tingkat Zanzong mengerikan. Pukulan Duan Dewu hampir tidak dapat diprediksi dengan hantu dan roh. Ini sangat kuat. Jika pukulan ini menghantam gunung, saya takut gunung dapat dihancurkan oleh satu pukulan. Ini menakutkan. Ini bukan lelucon untuk Zanzong yang kuat.
Antara Kaisar Zan dan Zonzong, ada celah seperti keretakan, dan kekuatannya dihitung dengan celah 10 kali dan 100 kali. Meskipun tentara bayaran jubah ungu di tempat kejadian juga yang terbaik di Kaisar Perang, tetapi dalam menghadapi sekte perang, itu hampir seperti semut. Tidak ada bedanya dengan orang biasa. Jangan melihat lusinan tentara bayaran jubah ungu di udara di bawah kepalan Duan Dewu, saya khawatir dia akan terbunuh dan terluka, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Dapat dilihat bahwa kekuatan tingkat Zonzong sangat mengerikan sehingga itu bukanlah sesuatu yang dapat ditentang oleh panglima perang biasa. Tapi, setelah datang ke Wolf Sky Mercenary Corps, kekuatan Tang Yi telah membuat kemajuan besar, dan sekarang telah mencapai tingkat Warlord Bintang 8. Kekuatan saat ini, ditambah dengan Tang Yi memakan begitu banyak pil atribut, ditambah berbagai peralatan tingkat dewa pada Tang Yi, ditambah berbagai seni bela diri canggih, tidak jauh lebih sulit daripada Zanzong. Bahkan, kekuatannya bahkan lebih kuat dari Zanzong. Dan sebagainya. Boom! Setelah pukulan, Tang Yi hanya mengayunkan tubuhnya kembali beberapa meter. Cerita bersambung di bawah ini. Duan Dewu menyemburkan seteguk darah, dan seluruh tubuh terbang dengan cepat di udara, dan jatuh seperti busur artileri. Pada dirinya, masih ada cahaya biru muda. Ini adalah seni bela diri Tang Yi yang dipicu, Duan Dewu terluka oleh efek khusus kromosom kehidupan. Kromosom kehidupan, jika warna tubuh musuh menjadi biru, serangan normal pemain berikutnya akan menyebabkan 400% kerusakan pada musuh. Selain kerusakan tinju liuli yang berwarna-warni itu sendiri dan kerusakan 7 pita, Life Chromosome juga menambahkan 4 kali lipat kerusakan tambahan. Ketika ditambahkan bersamaan, kepalan Tang Yi tiba-tiba mengenai Duan Dewu. Dengan pukulan, bahkan Zonzong yang kuat juga diledakkan. Ini Tang Yi saat ini. Yang kuat. Chapter 409. Bahkan, pukulan dari Duan Dewu, yang bukan apa-apa. Jika Tang Yi bertarung, dengan kekuatan dan kecepatan Tang Yi saat ini, Duan Dewu bahkan tidak bisa menyentuh rambut Tang Yi. Keahlian fisik kelas menengah tingkat menengah, beberapa peralatan akselerasi, dan pil atribut akselerasi yang tak terhitung. Dengan begitu banyak bonus, jika Duan Dewu dapat menyentuh Tang Yi, maka itu adalah hantu. Namun, Tang Yi tidak ingin bertarung melawan Duan Dewu, tetapi ingin mengalahkannya secara langsung dan memeriksa kekuatannya saat ini. Namun, tes ini tiba-tiba membuat Tang Yixi menyadari secara tiba-tiba. Dia tidak berharap kekuatannya telah mencapai titik ini pada saat ini, dan dia bisa mengenai Zonzong dengan satu pukulan. Dia juga membuat meludahkan darah di Zonzong ini. Anda tahu, ini Zanzong, Zonzong yang sangat kuat, karakter yang sangat kuat, di tangannya sendiri, dia bahkan tidak bisa menghentikan pukulan. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan Tang Yi telah berubah secara dramatis. Dan pada saat ini, Zonzong sudah bisa dikalahkan. Bagaimana Tang Yi tidak senang dengan tingkat pertumbuhan ini? Bagaimana saya bisa tidak bersemangat? Di sisi lain, melihat Tang Yi benar-benar mengecam Duan Dewu dari tingkat Zonzong dengan satu pukulan, dan melemparkan darah ke arahnya, semua tentara bayaran jubah ungu mengitari mata mereka, membuka mulut mereka, dan terdiam karena terkejut. Mereka dulu mengagumi Duan Dewu yang sangat menakjubkan, pada saat ini dia dipukul dan diterbangkan, pemandangan ini membuat mereka sangat tidak menyenangkan. Melihat tatapan Tang Yi, terlepas dari amarah semua orang, ada ketakutan bahkan lebih. Iya. Kekuatan Tang Yi menakuti mereka. Bahkan Zanzong tidak bisa menahan pukulan, bagaimana dengan kaisar-kaisar ini? Bukankah kaisar perang ini akan dihancurkan di bawah pukulan ini? Siapa yang tidak takut dengan kekuatan ini? Bahkan Duan Dewen terkejut ketika Tang Yi melihat Duan Dewu menembak. Cerita bersambung di bawah ini. Meskipun sudah ada spekulasi di benaknya, pada saat ini, Duan Dewen benar-benar terkejut melihat kekuatan Tang Yi. Namun, pada saat ini, setelah menerbangkan Duan Dewu dengan pukulan, Tang Yi tampaknya tidak ingin membiarkan Duan Dewu pergi,
tetapi sebenarnya berdiri dan mengejar Duan Dewu, yang terbang mundur, berencana untuk mengambil keuntungan dari kemenangan. Melihat Tang Yi mengejar Duan Dewu lagi, murid Duan Dewen menyusut dan hatinya buruk. Di negara Duan Dewu saat ini, jika Tang Yi mengejar lagi, maka akhir pertandingan harus sengit. Dia akan menyaksikan saudara laki-lakinya dibunuh dengan kejam oleh Tang Yi. Dia menoleh dan bereaksi dengan tergesa-gesa, menghadapi sekelompok tentara bayaran jubah ungu, dan berkata, "Cepat, pergi dan mendukung penjaga kiri dan melindunginya dengan baik." Didengar bahwa lusinan tentara bayaran jubah ungu terkejut, dan mereka semua pulih dari kehilangan, dan kemudian terbang bersama ke arah Duan Dewu untuk mendukung Duan Dewu. Oh, puluhan tokoh terbang bersama-sama, dan mereka masih kuat di tingkat kaisar. Adegan itu masih sangat mengejutkan. Pada saat ini, karena tentara bayaran jubah ungu lebih dekat ke Duan Dewu, sebelum Tang Yi menyusul Duan Dewu, mereka pertama kali datang ke Duan Dewu. Pada saat ini, seorang tentara bayaran jubah ungu akan mengambil Duan Dewu, yang dipukul dengan keras, sementara yang lain diblokir di depan Duan Dewu. Sebelum Duan Dewu datang, Tang Yi tidak diizinkan mendekatinya. Mau memblokirku? Siapa yang bisa menghalangi orang yang ingin kubunuh? Diblokir oleh tentara bayaran jubah ungu ini, Tang Yi mencibir dengan jijik, lalu mengepalkan pedang es di tangannya dan terus terbang menuju Duan Dewu, mengabaikan blokade tentara bayaran jubah ungu. Melihat Tang Yifei datang, tentara bayaran jubah ungu juga mengambil senjata mereka dan mengatur postur mereka. Mereka menatap Tang Yi dengan gugup. Ini adalah karakter yang mampu memukul pejuang yang kuat, siapa yang tidak gugup. Surga membimbing jalan. Pada saat ini, Tang Yi mendekat dengan cepat, dan mengarahkan pedang es di tangannya ke arah tentara bayaran jubah ungu. Wows! Tiba-tiba, gas pedang yang kuat meledak dari udara, menyebabkan ledakan reaksi, ketajaman yang menakutkan di langit, merobek langit. Pedang biru-biru tak henti-hentinya pergi, dan terus mengembun sebutir es di langit, yang benar-benar indah. Jika dilihat dari perspektif artistik, gambar seperti itu hanya indah, sangat hias dan artistik. Namun, gambar yang begitu indah, di mata tentara bayaran jubah ungu, lebih menakutkan daripada roh-roh jahat. Ini hanyalah gambaran kematian, tidak peduli betapa indahnya, itu juga akan membunuh nyawa manusia. Sama seperti roh pedang ini datang dengan cepat dengan kekuatan penghancur yang kuat, puluhan tentara bayaran jubah ungu tingkat panglima perang di langit bergerak pada saat yang sama. Cerita bersambung di bawah ini. Pukul dengan pukulan, atau pukul dengan tongkat, atau pukul dengan pedang. Gunakan cara terkuat mereka. Semua tentara bayaran jubah ungu bekerja bersama, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi satu titik untuk bertemu dengan roh pedang Tang Yi. Beberapa lusin. Dalam hal level dan jumlah, tentara bayaran jubah ungu memiliki keuntungan besar di sini, tapi dari segi kekuatan, belum diketahui apakah kedua belah pihak lebih kuat atau lebih lemah. Namun, pada detik berikutnya, hasilnya jelas terungkap. Boom, ledakan besar terbentuk. Dua kekuatan besar bertabrakan bersama dan memicu riak energi dengan hebat. Saya melihat bahwa pada saat ini, serangan yang dikumpulkan oleh tentara bayaran jubah ungu yang tak terhitung jumlahnya, telah rusak dan ditembus oleh gas pedang biru. Kekuatan yang kuat menendang ke belakang dan mengejutkan tentara bayaran jubah ungu yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat mereka tersebar dan terbang keluar. Dan pada saat ini, setelah gas pedang biru-biru menembus blokade puluhan tentara bayaran jubah ungu Yu Wei melanjutkan, masih lurus ke depan. Wow! Puff-puff! Tiba-tiba, dalam garis lurus, 4 atau 5 tentara bayaran jubah ungu yang menghadap Jian Qi dilewati oleh pedang Qi yang kuat ini, dan tubuh mereka dihancurkan oleh pedang Qi yang ganas, dan daging serta darah terbang. Setelah Jian Qi melewati tentara bayaran jubah ungu ini, ia melintasi langit dan menjadi biru jauh, yang menghilang ke dalam penglihatan semua orang.
Untungnya, tentara bayaran jubah ungu yang memegang Duan Dewu berada dalam situasi yang buruk sempat bersembunyi tepat waktu, jika tidak, tidak hanya 4 atau 5 tentara bayaran jubah ungu yang mati begitu sederhana, bahkan yang memegang Duan Dewu tentara bayaran jubah ungu, dan Duan Dewu, mungkin mati di bawah tebasan ki pedang ini. Pukulan ini terlalu kuat dan menakutkan. Sebenarnya, puluhan tentara bayaran jubah ungu di tingkat kaisar tidak bisa melawan. Mereka tidak hanya tidak melawan, tetapi beberapa tentara bayaran jubah ungu bahkan mati. Di bawah tebasan Jian Qi. Kali ini, tentara bayaran jubah ungu panik. Meskipun saya telah melihat Tang Yi kuat, saya tahu bahwa Tang Yi kuat, tetapi saya tidak pernah merasakannya sendiri, dan saya tidak pernah tahu seberapa kuatnya dia. Sekarang saya benar-benar merasakannya, setiap tentara bayaran jubah ungu tiba-tiba memiliki rasa ketidakberdayaan yang mendalam, merasa bahwa di tangan Tang Yi, mereka tidak bisa menandingi. Bahkan jika mereka memiliki sejumlah besar orang, bahkan jika mereka semua berada di tingkat kaisar, itu bukan lawan Tang Yi sama sekali. Sekarang, tentara bayaran jubah ungu akhirnya tahu mengapa bagian hukum penjaga kanan harus berdamai dengan Tang Yi. Tidak ada alasan lain. Cerita bersambung di bawah ini. Karena kekuatan. Karena kekuatan kuat Tang Yi. Namun, tentara bayaran jubah ungu hanya menyadari bahwa sudah terlambat. Setelah mencapai Heaven's Gate, sosok Tang Yi sudah bergegas ke tentara bayaran jubah ungu. Chapter 410. Sosok Tang Yi melintas, dan di mata ketakutan tentara bayaran jubah ungu, dia langsung datang ke mata tentara bayaran jubah ungu. Tak terhitung tentara bayaran jubah ungu diayunkan oleh pedang hati Tang Yi Tian yang dipandu, dan tubuh mereka terbang mundur tanpa terkendali. Pada saat ini, mereka bahkan tidak bisa peduli dengan diri mereka sendiri. Bisakah kamu menolak? Oleh karena itu, Tang Yi seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Ketika dia datang, dia menembak sesuka hati, dan tidak ada yang bisa melawannya. Hit mimpi buruk. Wow! Sebuah telapak tangan menabrak tentara bayaran jubah ungu, dan segera menabrak dada tentara bayaran jubah ungu, penyok dadanya, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya dengan cepat jatuh dari udara. Dengan suara keras, tubuh mereka seperti karung pasir jatuh ke tanah, memercikkan asap yang tak terhitung jumlahnya. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena telah membunuh tentara bayaran jubah ungu, memperoleh poin pengalaman 4.598.741 dan 10 dewa perang. Mudah, dengan lonjakan satu klik, sebuah petunjuk datang dari pikiran Tang Yi. Namun, kecepatan Tang Yi sangat cepat. Setelah membunuh tentara bayaran jubah ungu, ia dengan cepat datang ke tentara bayaran jubah ungu lainnya. Liu Likuan berwarna-warni. Pukulan lain keluar. Wow! Tubuh tentara bayaran jubah ungu sekali lagi jatuh ke tanah seperti meteor. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah ungu, mendapatkan 3.816.534 poin pengalaman, dan dewa perang bernilai 10 poin. Ada pengingat lagi di pikiran Tang Yi. Dengan cara ini, dengan kecepatan luar biasa, hanya sekejap mata, Tang Yi berenang ke 5 tentara bayaran jubah ungu, meninju mereka langsung dengan pukulan atau telapak tangan. Pada saat seperti itu, 5 tentara bayaran jubah ungu dari tingkat kaisar pertempuran mati di tangan Tang Yi. Setelah lebih dari 10 hari, Tang Yi telah mencapai pertumbuhan yang luar biasa. Tingkatnya tidak hanya ditingkatkan menjadi kaisar perang bintang 8, tetapi juga seni bela diri Tianji telah memperoleh banyak hal. Fitur pil juga dimakan dan dia memakan banyak. Selain berbagai peralatan tingkat dewa, ia memiliki berbagai bonus atribut kuat. Misalnya, topeng bulu hitam meningkatkan kekuatan sebesar 5%, kecepatan 5%, dan kerusakan skill sebesar 5%. Dengan peralatan ini, kekuatan tempur Tang Yi dapat sangat ditingkatkan. Cerita bersambung di bawah ini.
Semua ini ditambahkan untuk membuat kekuatan Tang Yi ke titik di mana ia bisa mengenai sekte pertempuran dengan satu pukulan, dan dapat membunuh tentara bayaran jubah ungu dengan satu pukulan dan satu telapak tangan. Ini adalah bagaimana Tang Yi bisa melakukan ini. Jika itu orang lain, Zhan Huang ingin melawan Zonzong. Lonjakan kaisar di tingkat yang sama. Jangan bercanda. Setelah membunuh 5 tentara bayaran jubah ungu berturut-turut, sosok Tang Yi bertemu dengannya lagi, bersiap untuk membunuh tentara bayaran jubah ungu satu per satu. Namun, ketika Tang Yi datang ke tentara bayaran jubah ungu dan hendak menembak, bayangan bergegas. Bayangan itu diam, terbang seperti bayangan, diam-diam dan cepat. Untungnya, Tang Yi membuka pintu 6 roh, dan Six Sense peka, jadi dia menemukannya. Merasakan nafas pada bayangan, Tang Yi merasakan tanda peringatan di hatinya, merasa bahwa bayangan ini dapat menimbulkan ancaman besar bagi dirinya sendiri. Jika Anda terkena bayangan ini, bahkan jika tubuh lebih kuat, itu akan hancur. Tang Yike tidak berani mengambil tubuhnya sendiri untuk menguji apakah perasaan ini benar. Oleh karena itu, di hadapan bayangan gelap, Tang Yi melintas kembali dengan cepat dan melangkah mundur tanpa mengejar prajurit jubah ungu lagi. Dan pada saat Tang Yi mundur, bayang-bayang hitam menghantam posisi di mana Tang Yi sebelumnya, dan napas teror meledak, menyebabkan suara besar, gelombang kejut yang kuat, riak kejut lingkaran demi lingkaran. Melihat keganasannya, Tang Yi diam-diam bersukacita. Untungnya, dia mundur tepat waktu. Kalau tidak, jika dia benar-benar mengabaikan pertarungan yang keras, aku takut dia sudah bertemu dengan Lord Yan. Itu kamu. Namun, Tang Yiding melihat lebih dekat dan akhirnya melihat penampilan bayangan itu. Bayangan ini bukan orang lain, itu adalah Duan Dewen yang belum pernah menembak. Ketika dia benar-benar mengambil keuntungan dari Tang Yi untuk membunuh tentara bayaran jubah ungu, dia diam-diam melakukan serangan menyelinap ke Tang Yi. Serangan menyelinap di tingkat Zonzong. Saya tidak berharap Tang Yi cepat, dan dia berhasil mengelak, jadi serangan ini tidak berhasil. Baik. Duan Dewen juga terkejut dengan gagalnya serangannya. Dia tidak berharap Tang Yi begitu cepat, waspada, dan begitu responsif. Setelah mempersiapkan serangan menyelinap jangka panjang, dia sebenarnya gagal. Alasan mengapa Duan Dewen meminta prajurit jubah ungu untuk mendukung Duan Dewu bukan untuk mendukungnya sendiri. Sebenarnya, ini tipuan. Dia ingin menggunakan tentara bayaran jubah ungu sebagai umpan untuk memancing Tang Yi tertipu, dan kemudian dia menyerang dari samping, membunuhnya dengan satu pukulan. Saya harus mengatakan bahwa Duan Dewen sangat keras hati. Untuk mencapai tujuannya, ia bersedia menggunakan nyawa seorang tentara bayaran jubah ungu untuk memikat Tang Yi untuk mengambil umpan. Saya harus mengatakan bahwa pikiran Duan Dewen benar-benar teliti, dan bahkan saat-saat upaya dapat memikirkan rencana pengetahuan yang begitu mulus. Jika orang yang dia hadapi bukanlah Tang Yi tetapi orang lain, saya khawatir rencana ini sudah berhasil. Sangat disayangkan bahwa orang yang dihadapinya adalah Tang Yi. Kecepatan Tang Yi begitu cepat, dan dia telah membuka pintu 6 roh. 6 inderanya sangat tajam, ingin menyelinap ke Tang Yi. Itu lebih sulit daripada pergi ke langit. Karenanya, rencana mulus tanpa batas ini baru saja gagal. Karena tembakan Duan Dewen, semua tentara bayaran jubah ungu akhirnya lega setelah mencabut kekuatan konsusif itu, dan melayang kembali di udara, memandang Tang Yi dengan kejutan, dan ketakutan setelah itu. Baru saja jika Duan Dewen tetap selama beberapa detik di bayangan, mungkin semua tentara bayaran jubah ungu yang hadir akan kembali ke surga, tidak ada yang bisa selamat. Semua tentara bayaran jubah ungu takut dan berpikir mereka mati seperti ini. Untungnya, pada saat ini, hidup masih hidup, siapa yang bisa tidak takut pada Tang Yi? Pada saat ini, Duan Dewu, yang dipukul dengan keras, juga mengambil 2 pil penyembuhan yang tidak diketahui. Wajah pucatnya mendapatkan kembali sentuhan kemerahan, dan ia sangat menderita, dan mampu melayang di udara lagi.
Dengan cara ini, kedua belah pihak berdiri saling berhadapan lagi di udara. Aku tahu kamu kuat, tapi aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat, Duan Dewen berkata perlahan kepada Tang Yi. Oh, bahkan jika kamu memuji aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Kata Tang Yi kasar. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk relaksasi? Tiga kondisi yang Anda sebutkan, kecuali untuk kondisi yang memungkinkan kami meninggalkan Langdoupo, kami tidak dapat menjanjikan Anda, hal-hal lain dapat menjanjikan Anda, kata Duan Dewen tiba-tiba. Dan bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.